Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tema renungan saat ini adalah bebas dari belenggu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nia terlahir dari keluarga broken home. Bertahun-tahun ia berusaha untuk mengatasi kekecewaan, kebencian, dendam, kemunafikan yang telah membelenggunya, dan ia merasa hidupnya tidak berharga. Hatinya penuh dengan kebencian dan dendam terhadap ayahnya ketika ia teringat figur sang ayah di masa lalu yang selalu memukul ibunya dan tidak menyayangi dirinya. Sikap ayahnya itu menyulut perceraian. Walau ayahnya telah meninggal beberapa tahun yang lalu, namun ia yang telah tumbuh dewasa tetap saja menyimpan kepahitan, apalagi di usia kanak-kanak, pasca perceraian kedua orang tuanya. Sang ibu menitipkannya di sebuah panti asuhan. Ia pun harus berjuang keras sendirian untuk belajar dan menjadi yang terbaik di sekolahnya. Kini ia menjadi perempuan karir yang sukses di sebuah perusahaan karena kecerdasannya. Tetapi sayang, ia masih menyimpan kebencian dan dendam. Senyum di wajahnya hanyalah senyum palsu karena tuntutan profesi. Namun tetap saja ia merasa tidak bahagia. Topeng kemunafikanlah yang dipertontonkan ke khalayak ramai. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang mengalami kekecewaan seperti halnya Nia. Atau mungkin kita yang sedang mengalami kekecewaan dan sedang berusaha mengatasinya dengan cara kita. Memang ada banyak jenis kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia untuk mengatasi kekecewaan. Di antaranya melalui musik, pekerjaan, pernikahan, kekayaan, dan ketenaran. Kita pun kadang tergiur olehnya. Ada juga yang mengatasinya dengan kepuasan negatif, seperti selingkuh, mabuk-mabukan, berbuat jahat kepada orang lain, ataupun menggunakan narkoba. Namun apapun jenis tawaran dunia ini yang diharapkan bisa mengatasi kekecewaan seseorang, tetap saja tidak mampu untuk mengatasinya. Saudara yang terkasih, kekecewaan itu hanya bisa disembuhkan dengan kehadiran pribadi yang bisa memberi kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, biarkanlah Kristus mengisi dan menguasai hati kita. Dialah kebahagiaan sejati itu. Jangan izinkan kebencian, dendam, dan kepahitan mengisi hati kita. Mari kita buka hati kita dan menerima Tuhan sebagai pembebas kita dari belenggu kekecewaan. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter mengampuni
yaitu mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang-orang yang telah menyakiti dan mengecewakan kita, sehingga kita bisa berdamai dengan masa lalu kita, supaya damai sejahtera dari Tuhan memenuhi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami karena selama ini kami mengatasi kekecewaan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Penuhilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga kami dibebaskan dari belenggu kekecewaan yang selama ini mengikat diri kami. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk hadir, berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah semangat kepada kami dalam menjalani karya kami hari ini. Kami memohon Tuhan kiranya menyertai, menolong dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.